Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga Anda sehat selalu. Kali ini saya berkendara dari kampung sawah ya, yang ada di wilayah Jatim, kayaknya masuk kecamatan Pondok Melati ya. Nah, ini sudah berada di jalan yang mengarah ke Wahana ya. Tadi habis isi bensin, pertamak di pom bensin ya. Jalanan cukup sepi karena memang masih siang ya, masih jam 2 lewat sedikit lah ya, belum sampai jam 3, jadi jalanan masih sepi. Cuman jalanannya ya begini nih ya, keriting, kayaknya nggak begitu enak kalau jalanan seperti ini buat buat berkendara itu ya, gerdeg-gerdeg gitu. Dan situasi cukup panas juga tidak, hujan juga tidak, jadi nggak terlalu panas banget gitu ya, jadi masih nyaman gitu ya untuk dari kondisi cuaca. Hanya jalanan saja nih yang banyak yang sudah perlu diperbaiki sebenarnya ya. Ada yang terkelupas, ada yang lubang dikit-dikit gitu kan. Nah, ini jalur yang bisa yang lewat sini biasanya mengarah ke Komplek Polri ya, terus ke CBD itu ya. Pokoknya ini jalur yang paling terdekat adalah Komplek Wahana, komplek besar itu ya. Terus komplek, ada sampingnya Wahana juga ada komplek seberangan itu ya, lupa namanya. Dan ini biasa lewat Jalan Raya Hankam, terus Jalan Raya Hankam sampai masuk melalui ujung aspal ya. Bisa juga kalau saya tadi dari Putaran Jatiwarna belok kiri ya, mengarah Green Park, terus ketemu dengan Brigading ya, lurus dari Brigading ya, Jalan Raya Kampung Sawah atau apa ya, pokoknya dari situ namanya, pokoknya lewat Kampung Sawah lah. Nah, ini sudah melewati perumahan Wahana ya. Nanti sebelah kanan ada perumahan Betawi apa ya, terus ada perumahan Auri juga. Motor jadul Vario Old tahun 2012 ya, sudah 13 tahunan. Terus sebenarnya perlu diperbaiki bagian rem nih, kadang-kadang bunyi, jadi ya harus ekstra hati-hati. Kebetulan saya berdua nih, dengan yang di belakang bonceng adalah anak saya. Dan saya kalau naik motor itu nggak berani selap-selip gitu. Kalau dari ujung benar-benar tidak kosong itu nggak bisa ngambil, saya nggak berani ngambil. Nah, di depan itu ada pertigaan, kalau ke kiri itu mengarah ke Komplek Cakung Payangan, juga sampai ke Komsen, Jatiluhur juga ya. Terus saya ke kanan untuk ke arah Jalan Keranggan ya, terus ke Komplek Polri, terus sampai ke Villa Nusa Indah juga bisa,
terus ke kota wisata juga bisa, tapi nanti saya pertigaan lagi belok kanan gitu. Karena saya mau mengarah ke CBD, melewat CBD saya. Kalau pulang jam kerja jam segini itu masih rada enak ya, jalanan belum padat. Tapi kalau sudah jam 3 apalagi setengah 4, waduh, jalanan sudah padat banget. Jadi bisa sampai 1,5 jam 2 jam sampai rumah. Tapi kalau masih siang ya, jam-jam ya, kalau dari sekolah jam 2-an, dari tempat kerja jam 2-an, masih ada harapan untuk ya lebih nyaman dalam berkendara karena tidak terlalu padat gitu. Nah, di depan ada pertigaan lagi. Kalau ke kiri itu tadi ke Polri, ke komplek Polri, terus ke kota wisata. Ini saya ke kanan. Sebenarnya lurus bisa, itu ada jalan tapi jelek ya. Jalannya jalan kampung gitu. Banyak polisi tidurnya dan juga apa ya, jalanannya tuh keriting lah kalau bahasanya gitu ya. Jadi nggak enak dikendarai, gerdek-gerdek gitu di stang. Makanya saya cari yang halus walaupun agak sedikit jauh ya, muter itu, jadi lebih enak gitu. Ini adalah jalan Keranggan kalau nggak salah. Memang dari, kalau kita ngikutin jalan ini terus sampai ke Pasar Keranggan gitu. Kalau ikut jalan ini terus saya pasti sampai ke Pasar Keranggan ya. Tapi nanti saya nggak ngikut, tapi nanti saya akan belok kiri mengarah ke CBD, masuk ke dalam kampung lagi. Jalan kampung tapi memang jalur alternatif, sudah banyak yang tahu ya, jadi jalan umum gitu jadinya. Memang sih ya lebih jauh ya, beberapa ya nggak nyampe 1 kilo sih jarak bedanya gitu ya, dengan jalur yang tadi lewat kampung, jalan kampung ya. Tapi jalurnya lebih halus, lebih enak kita lewati, dan tentunya lebih nyaman. Nah, kalau kosong seperti ini baru saya berani ambil ya, ambil kanan buat mendahului kendaraan lain gitu. Nah, ini di depan ada pertigaan yang kalau ngikutin jalan yang ini kanan tuh berarti sampai Pasar Keranggan ya, sampai ke jalan raya Hankam juga sih, jadinya muter lah gitu ya. Tapi di sini saya belok kiri. Nah, ini adalah jalan kampung yang menjadi jalan alternatif yang akan menuju jalan raya alternatif Cibubur. Ketemunya nanti di bawah tol ya, jalan tol yang turunan gitu ya. Turunan yang pernah ada kecelakaan mobil tangki sampai beberapa orang meninggal itu. Ini adalah jalur alternatif ya. Sebenarnya sih kalau lewat sini ya rada lebih jauh ya karena muter, tapi jalurnya lebih sepi. Karena biasanya
Ya bisa juga lewat dari Jalan Raya Hankam lurus sampai ke Kranggan ya. Dari lampu merah Kranggan kita belok kiri ke Jalan Raya Alternatif Cibubur gitu loh ya. Tapi kalau siang begini biasanya di lampu merahnya masih padat. Jadi saya ambil jalur alternatif yang relatif lebih sepi, walaupun mungkin agak sedikit lebih memutar gitu. Ini saya juga lupa nama jalannya apa ya, belum pernah juga, sering lewat tapi belum hafal jalan. Tapi karena Lurah Oking itu siapa gitu, Jalan Lurah Oking ya kalau nggak salah itu. Nah nanti di depan itu kita belok kiri masuk komplek besar ya, jalannya lebih luas dan lebih halus, namanya juga komplek orang elit ya. Sebenarnya lurus bisa dan langsung ketemu dengan jalan alternatif Cibubur, tapi kayaknya lebih enak melalui jalan CBD ini gitu ya. Tuh, mobil aja lewat CBD. Nah lurus bisa sebenarnya ya, kalau lurus kita tuh ketemu jalan raya juga, jalan raya alternatif Cibubur. Tapi saya lewat sini karena lebih besar jalannya dan juga bisa lebih cepat. Motor ini setiap hari saya isi Petra Pertamax, kadang 20.000 kadang 25.000. Jarak tempuh kurang lebihnya ya 56 58, mungkin kadang juga 30 ya, tergantung jadi jalur yang saya lewati. Tapi kalau jalurnya lewat Kranggan itu cuman 52 km, karena berangkat 26 pulang 26 gitu ya. Tapi kadang saya jalan lewat jalur alternatif gitu ya, jadi lebih jauh. Nah ini adalah ruko-ruko yang di CBD ya, keren banget jalannya kan, halus. Kita kayak jalan di Daendels di Kebumen sana nih. Cuman kalau di jalan Daendels itu ada pembatas tengahnya. Nah ini samping kiri itu adalah kali, jadi samping ini tuh jurang ya, langsung kali. Kalau pagi terutama hari libur ya pasti ramai orang olahraga, bersepeda lah, yang jalan sehat lah gitu ya. Ini berangkat pulang kerja atau berangkat kerja, karena di belakang ada anak saya bonceng, udah kayak touring tiap hari, perjalanan 26 km, kadang 30 ya kalau jalur alternatif. Keren ya pemandangan di sini tuh. Sebelah kiri sawah kali. Nah depan itu yang jalan layang adalah jalan tol Cimanggis Cibitung.
Nah, ketemu jalan alternatif Cibubur ya, terus kita belok kiri arah Cilengsi. Nah, ini nanya dulu sama anak, capek apa belum? Kalau capek istirahat, tadinya mau istirahat lanjut pulang. Tapi anakku bilang lanjut, ya udah kita lanjut lagi. Jalan raya alternatif Cibubur mendekati Cikeas, dan jalan ini terkenal sering terjadi kecelakaan. Mungkin kalau lagi sepi pada ngebut, karena jalannya halus lebar. Nah, itu depan adalah putar balik yang dari Cikeas. Yang dari Cikeas mau ke mana namanya ya, dari Cikeas, atau yang dari, pokoknya muter balik mau yang ke arah mana itu, Ciang sana ya, maksudnya ke Ciang sana. Pasti putar baliknya di situ. Yang dari arah timur mau ke Ciang sana, dari arah Jonggol, dari arah Cilengsi, dari arah Cikeas. Nah, kalau yang mau ke Cikeas putar baliknya di depan Al-Azhar. Nah, ini perempatan sebenarnya, tapi itu biasanya di sini tuh sepi, ramai banget, macet gitu ya. Alhamdulillah hari ini lancar, padahal udah jam 2 lewat ya. Udah jam 2 lewat tapi masih lancar kan. Biasanya padat. Biasanya macet tuh di sini yang keluaran dari Al-Azhar. Jadi kalau Al-Azhar, nah ini nih ya, pas banget di sini. Kalau anak sekolah Al-Azhar selesai pulang, wah macet. Karena yang sekolah di situ bermobil semua. Nah, depan adalah terbalik yang mau ke arah Cikeas, atau ya pokoknya muter balik ke arah barat lah, ke arah Cibubur. Dan putaran balik ini juga bikin macet panjang, karena macetnya bisa sampai ke putaran balik yang satu tadi yang awal, atau sampai pertigaan yang ke Ciang sana. Nah, ini sepi nih. Setelah putaran pasti sepi, tapi nanti di depan mungkin macet lagi di turunan yang ada jembatan ya, setelah kota wisata. Karena kalau ke kiri depan itu ke kota wisata dan juga masuk tol Nagrek ya. Sepi banget kalau begini, enak jalanan. Jadi ya bisa lebih cepat gitu, walaupun nggak pernah ngebut sih, paling juga 60 ya naik motor. Ngeri, apalagi saya boncengan sama anak naik belakang, tuh kan macet di sini. Tapi walaupun di sini macet, kalau pakai motor masih bisa lah lewat pinggiran karena jalannya lebar ya, jadi ada space di pinggiran untuk jalur motor gitu. Walaupun kadang ada mobil yang mepet banget ke kiri.
Nah, ini di depan ada mobil yang terlalu mepet ke kiri, padahal mobil besar ya. Jadi agak repot juga nih kalau yang seperti ini. Agak ragu-ragu ngambil sebenarnya, tapi masih bisa ya. Nah, waduh lubang nih. Nah, ini jembatan. Jembatan di sini sering bau-bau kayak apa ya? Kayak minyak sungkeh gitu atau sereh gitu. Kayak ada pengolahan gitu. Nah, ini macet karena ada putaran balik yang depan terus PT Kakak ya. Putaran balik juga bikin macet panjang. Nah, itu ada bis ya, terlalu mepet ke kiri kan, space motor nggak bisa lewat. Padahal sebelah kanan masih ada space itu bis. Yang mepet-mepet kiri kan repot motor. Dan ini memang sering macet ya, hampir setiap hari macet. Kalau kebetulan aja jam-jam siang nih kan. Kalau jam 2-an, di bawah jam 2 itu masih lancar di sini. Nah, ini komplek perusahaan Kakak miliknya Pak Yusuf Kala mungkin ya. Nah, sepi lagi kalau habis macet terang sudah lewat pasti sepi jalanan. Jadi bisa dicepetin dikit lah ya 60 misalnya. Karena kalau digeber 80 nih motor bisa teriak. Jadi nggak berani sampai 80, kayak layang gitu, kayak mau lepas aja bawahnya kalau 80. Lancar banget nih kalau begini nih, enak banget jalanan. Coba kalau dari tempat kerja celana kayak begini terus gitu ya, nggak terasa capek nih. Walaupun jalannya sampai 20 km, 26 kilo ya, tapi kalau jalannya begini nyaman ya. Nah, itu ke kiri ke Bekasi. Tapi nanti di depan itu ada flyover yang bawahnya adalah perempatan. Ke kiri ke Bekasi, ke kanan ke Bogor. Nah, kalau saya lewat atas, lewat flyover Cilengsi. Dan flyover Cilengsi ini jalanan sering ditambal, tapi begitu hujan rontok lagi, jadi gampang berlubang.
flyover Cilik sini juga kalau macet bisa parah, bisa panjang macetnya dari Medland sampai ke sini, sampai dari Medland sampai ke flyover. Nah di depan saya belok kanan masuk ke komplek Permata Cibubur dan mulailah jalan, ketemu lagi jalan yang jelek, jalan yang keriting-keriting gitu. Gak enak banget, capek di tangan. Ini jalannya adalah paving block ya, paving block bener ya. Jadi ya nggak enak dilewatin sih sebenarnya. Tapi mau lewat jalur lain sebenarnya bisa, tapi agak jauh gitu kan. Misalnya lewat jalan Larobong bisa, atau lurus tadi lewat Medland juga nanti ketemunya dengan GNI bisa. Ya lewat Mekarsari dulu gitu. Tapi kejauhan. Jadi ini jalur yang terdekat lah, bukan tercepat tapi terdekat. Kadang-kadang kalau udah capek banget ya berhenti dulu istirahat gitu. Ini sampai rumah jalannya kayak begini nih, jelek. Walaupun nanti ketemu lagi jalan yang pakai coran ya, beton. Tiap hari saya lewat jalur kayak begini gitu, coba gimana nggak capek nih badan. Tapi ya tetap aja dilewatin karena memang jalurnya paling deket ini gitu. Nah di depan ada pertigaan lagi. Kalau ke kanan itu sampai ke Jalan Raya Narogong. Namanya jalan ini adalah Jalan Kiai Haji Umar Rawailat. Nah, saya belok kiri ya. Di sini ada beberapa perusahaan. Jadi kayak komplek perusahaan gitulah, tapi nggak banyak sih. Beda dengan kalau kayak di Cikarang, Ejip gitu kan. Kalau ini ada yang kelihatan 1, 2, 3, 4, nanti kita lewatin sampai 5 kalau nggak salah. Terus tadi 1, ini 2. Nangkanya nggak ada. Nanti di depan ada 1 lagi, ada 1, 4 kalau nggak salah deh, 4 perusahaan. Tiga. Ini kalau karyawan udah keluar jam 5, oh macet banget sini.
macetnya parah kalau itu ya, lepas karyawan keluar. Satu lagi perusahaan tadi 4, nanti depan ada satu lagi. Ya, jadi ada, nah ini nih ya, ada 5 PT. Oh 6, ada lagi tuh. Kalau ada mobil gede gini, ngambil kanan susah banget. Jadi harus benar-benar kosong dan jauh baru berani ngambil. Tapi kenapa ya setiap ada jalan pasti lama-lama samping kiri kanan jalan jadi ramai, jadi banyak warung gitu. Berarti jalan itu bisa membawa rezeki buat warga sekitar ya. Nah, ini ada pesona Pariban 7, ada sebelah kanan. Nah, di sini depan saya nanti belok kanan ya, melalui jalan yang sangat-sangat membosankan, bikin badan pegel. Nah ini nih ya, namanya jalan Swadaya tuh.
bikin badan pegel semua. Bebatuan jalannya masih ada gitu ya, dekat dengan kota jalannya masih begini gitu. Ngerusak kendaraan ini sih ya, shock breakernya. Tapi mau gimana lagi, nggak jalur terdekat sih. Ada jalur lain yang lebih halus tapi jauh muternya. Capek banget sini kalau udah nyampe sini. Kalau misalnya nggak hujan kalau hujan lama gitu ya, debunya ngebul. Terus kalau hujan jalannya becek, udah kayak sawah. Jadi motor itu nggak pernah bersih. Masih ada lebih jelek lagi. Pas turunan nanti ini jelek lagi, tapi jelek dari ini, gelombang jalan. Nah ini mulai nih, jalannya bergelombang-gelombang, bikin capek banget tangan. Ini kalau habis hujan jalanan, aduh, udah kayak sawah karena ada tanah merah. Kalau misalnya lama nggak hujan, debu ngebul parah banget di sini juga. Kalau habis hujan kayak sawah. Jarak yang jelek ini jarak kurang lebih 700 meter. Nah depan ketemu jalan lagi coran, jalan beton ya, jadi bisa digas lagi ini. Walaupun gas nggak nyampe 80 juga sih, paling juga 40-50. Motor tua nggak bisa ngebut. Ingin ganti shock breaker depan sama shock breaker belakang yang pakai tabung. Nanti ada rezekinya saya ganti, sama ganti itu deh, piringan cakram. Di sebelah kiri kanan itu adalah tanahnya milik Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Dulu dapat apa ya, ada isu-isu gitu kalau ibu kota mau pindah ke daerah sini, daerah Jonggol, zaman Soeharto, tapi nggak jadi ya karena Soeharto keburu lengser. Ini jalan kampung tapi ya lumayan lah karena sudah beton gitu. Ini kelurahannya nama atau desanya Desa Mampir. Di Jalan Mampir juga namanya.
Ini jalan Semen Kujang ya, jalan Semen Kujang. Nanti ke depan itu ketemu dengan Jalan Raya Kelapa Nunggal. Jalan Raya Kelapa Nunggal itu menghubungkan Jalan Narogong sampai ke Junggol. Ketemu lagi dengan Jalan Raya Junggol Cilengsi. Aduh, pilek nih. Dikit lagi sampai sih. Nah, jadi dari Kampung Sawah tadi ya, dekat Wahana sih, bukan Kampung Sawah paling awal gitu ya, dekat Brigading bukan, dekat Wahana lah itu ya. Kampung Sawah dekat Wahana. Sampai ke sini tuh kurang lebihnya 40 menitan lah. 40 menit sampai 45 menit lah gitu ya. Termasuk lama karena nanti ada macet juga di Cilengsi. Oke ya, terima kasih atas klik video ini. Semoga menghibur. Jumpa lagi video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.